Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Hai. Halo. Pertama-tama, Ibu menyampaikan permohonan maaf karena nyampe sini jam 1 kurang. Karena baru berhasil keluar dari rumah sakit tadi tuh jam 12:30 dengan keriuhan yang ada. Sekali lagi minta maaf, kita efektifkan waktu teman-teman dan terjadwal kita sampai jam 2 ya. Sampai jam 2 ya. Kalau tidak salah rundown di Bogor saya sampai jam 2. Sebelumnya seperti biasa sebelum materi, Bogor akan ajak kalian untuk bersenang-senang. Oh, kenalan dulu ya nanti ya. Enggak kenal maka rasanya oh ya. Ngapain tiba-tiba di depan ngomong gitu ya. Oke, kenalan dulu. Saya Goni Sabtowati, sehari-hari di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara, tepatnya di klinik psikologi. Selain di rumah sakit, Bu Gones aktif di P2TP2 Kabupaten Banjarnegara, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan saat ini Bu Gones menjabat sebagai Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Kemudian Bu Gones aktif di PMI, Pengurus Pusat IPK Indonesia, Koordinator Experiential Learning, Koordinator Paduan Suara. Nah, ini nanti bisa nyanyi ya. Bu Gones ibu 3 anak. Anak Bu Gones yang pertama, tadi ngurusin anak yang pertama juga tuh, biasa. Kuliah di Psikologi UGM. Yang nomor 2 di MTS kelas 1, yang nomor 3 SD kelas 6. Itu ya perkenalannya. Cukup? Cukup ya. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut, datang main ke rumah sakit atau P2TP. Dari kampus dan coba biasanya Bu Gones ngantornya di P2TP yang di Telkom. Biasanya yang kesana tuh beneran gak ketemu kalian dalam keadaan berkasus ya. Yang kesana tuh adalah biasanya perempuan, anak, ada juga korban laki-laki yang mengadu adanya kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kantornya di dekat Telkom. Ya ya, cukup. Oke, nanti Bu Gones akan minta kalian beberapa ice drinking. Sebagai contoh, kalau Bu Gones bilang 1, tolong pundak sebelahnya digini, woi gitu. 1, woi, tapi yang kanan ulangi ya, kalau dengar kata 1 tolong woi gitu ya. Yang kanan. Kalau dengar kata 2 tolong kayak gini, siap. Kalau dengar kata 3 dagu sebelahnya diginiin. Iya. Kemudian kita akan bermain tentang tepuk. Kalau udah sudah tepuk 1, tolong tepuk pagi berarti tepuknya 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali. Kalau tepuk malam berarti silent. Nah, malam kita tidur ya. Kecuali yang game online, chatting sama pacarnya itu mungkin ya. Oke, cek. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Kalian berarti ya, mana yang stop bergadang gitu. Baik teman-teman, temanya menarik. Tema kita menarik ya. Remaja sehat mental tanpa bully, porno, aksi dan nafsa.
Bu Gulis mau menceritakan fenomena yang Bu Gulis tangani. Nanti kalau ada yang mau bicara tak kasih mic. Di sini kita efektifkan waktu. Harusnya kan dari jam 12.04 ya. Tapi karena ada miskomunikasi dari awal, yang semula Bu Gulis dijadwalkan hari Sabtu, jadi semua jadwal Bu Gulis sudah ditata sedemikian rupa, tiba-tiba kemarin dihubungi ternyata hari ini gitu. Terus sudah tersusun rapi, akhirnya oke. Misalkan tetap bisa hadir. Kita efektifkan waktu teman-teman. Remaja sehat mental tanpa bully, pornografi dan nafsa. Bu Gulis menceritakan fenomena kasus-kasus yang Bu Gulis tangani. Beberapa waktu yang lalu Bu Gulis dapat klien kelas 3 SD datang ke Bu Gulis dibawa kakek sama orang tuanya karena candu pornografi. 3 SD, bayangkan. 3 SD, candu pornografi, laki-laki. Dia anak berprestasi, dia atlet, tetapi sedemikian rupa mengganggu sampai prestasinya turun. Dan ternyata setelah Bu Gulis konseling, Bu Gulis dapat data dia mulai akses pornografi sejak kapan kira-kira? Betul, PAUD. Jadi dia akses bersama teman-teman di kampungnya, dan sejak itu dia terpapar dan sudah mulai adiksi. Ciri adiksi apa? Jika dia sehari tidak akses itu badannya sakit, otaknya seperti ada suara-suara, dan suara-suara itu selalu muncul XXXX. Dan lebih parahnya ternyata dia sudah mempraktekkan itu ke teman sekelasnya. Asumsinya mempraktekkan itu jangan dibayangkan persis kayak itu, enggak. Dia cuma karena kita suami, otak anak-anak masih sederhana. Ya intinya dia ketemu teman perempuan ditumpuki kayak gitu. Dia nggak paham itu apa gitu. Dia hanya modeling dari apa yang dia lihat. Itu ya. Kemudian kasus pornografi. Kemarin Bu Gulis juga roadshow di beberapa sekolah. Kemudian datang ibu guru bilang gini ke Bu Gulis, saya mau kasih lihat foto gitu. Oh boleh Bu gitu. Ternyata foto ini ke level SMP ya, SMP kelas 8 kalau nggak salah saya lupa. Ternyata ada foto toples anak perempuan siswi di situ yang bagian toples selfie gitu, selfie toples. Terus Bu guru ini dapat dari temannya karena ternyata si anak ini mau foto toples itu demi apa kira-kira? Pulsa. Jadi dia minta dikirim pulsa. Oh iya. Dia minta dikirim pulsa dan dia mau kayak gitu. Ada kasus lagi datang ke Bu Gulis selevel SMP, itu ternyata diraih sedemikian luar lewat media sosial. Dia awalnya yang posting foto dia itu di temannya, foto selfie gitu biasa bareng normal gitu. Kemudian ada salah satu sosmed itu ngechat, oh dia ngasih nomor chat temanmu itu, dikasih nomor chatnya. Dan dia ngaku dia udah di grooming sedemikian rupa sampai akhirnya si anak SMP itu benar-benar entah video call ataupun foto telanjang dan sebagainya itu dikirim ke orang tersebut, dan ini dijadikan sebagai alat untuk memeras. Yang dia peras, kalau kamu tidak mau melayani hubungan seks maka foto videomu aku sebar. Akhirnya kasusnya kami dilaporkan ke kami dan ditindak ke kepolisian. Ada lagi, ini Banjar loh ya, ini ada di sekitar kalian. Ada lagi kasus selevel kalian, anak laki-laki, bentuknya apa? Bentuknya adalah dia di Japri yang ngaku dalam tanda kutip perempuan. Dia ngaku perempuan, kemudian karena kayaknya cocok dan sebagainya, si perempuan ini ngirim foto-foto diri, entah itu telanjang atau apa, kemudian minta ke yang laki-laki, gantian dong aku mau dong foto kamu, dikirimlah foto dia telanjang. Apa yang terjadi? Ternyata si ini bukan perempuan tapi laki-laki dewasa. Mantap. Yang akhirnya dia memeras si anak ini, teman kalian ini, untuk ditransfer sebentar 500.000 dan diintimidasi. Kalau tidak mau mentransfer akan saya viralkan, saya share ke sosmed dan sebagainya. Lapor ke kami dan kami tidak lanjuti serta akhirnya di follow up di
kepolisian. Ini fenomena di banyak negara, di sekitar kalian. Sebelum Bu Guru lanjutkan, kenapa? Ada apa dengan teman-teman kalian? Kenapa mereka berperilaku bersikap seperti itu? Yang tahu? Gila. Nafsu. Karena pikirannya uang. Candu. Nafsunya tinggi. Apa lagi? Gila harta. Oke. Kita mau lihat ya satu persatu ya. Halo. Hai. Halo. Dua. Kira-kira kalau muncul tadi peristiwa-peristiwa yang Bu Guru sampaikan, kan itu bisa berkontribusi terhadap kesuksesan mereka enggak? Apa kontribusinya? Kira-kira bisa sukses? Tidak. Bisa jadi tetap ada peluang sukses, tapi peluangnya kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Itu yang kita pahami ya. Semua orang punya potensi untuk sukses, cuman nanti ada beberapa hal yang mendorong peluang itu semakin besar atau semakin kecil. Kita lihat ya. Karena datanya 3,1 juta anak tidak sekolah. Data Bappenas 2020, ada teman-teman kalian yang tidak beruntung karena tadi dia putus sekolah dan tidak sekolah. Kira-kira ada yang tahu faktor apa saja yang bikin mereka putus sekolah? Malu. Bullying. Apa lagi? Gengsi. Dia nggak sekolah karena gengsi. Apa lagi? Malas. Kesehatan mental. Hamil duluan. Tapi itu betul. Apa lagi? Nikah dini. Di luar rumah tuh gimana? Pernikahan dini. Oke. Bu Guru mau kasih data lagi nih. Jadi teman-teman kalau mau tahu sekarang kalau mau nikah tapi usianya di bawah 19 tahun harus datang ke kami ke psikologis untuk mendapatkan surat rekomendasi dari kami. Apakah sudah siap? Belum siapnya kami akan lakukan assessment. Dan kalau mau tahu kemarin di bulan Agustus kunjungan ke klinik kami untuk minta rekomendasi nikah ini banyak. Kalau nggak salah ternyata hampir 40-an, bayangkan. Usia di bawah 19 tahun. Dan beberapa ternyata betul yang teman kalian sampaikan hamil duluan. Jadi betul adanya kenapa ini terjadi. Satu, faktor ekonomi. Sepakat? Dua, hamil di luar nikah. Sepakat? Tiga, pernikahan dini. Empat, tadi temanmu bilang bullying. Dan kelima, motivasi internal. Motivasi internal itu apa? Dari si anaknya itu sendiri. Jadi katanya malas, tadi bilang malas siapa? Malas gitu ya. Malas karena gak ada motivasi gitu. Tapi harusnya kita paham dia malas kenapa gitu. Jadi teman-teman silakan angkat tangannya semua. Ikuti yang Bu Guru sampaikan ya. Angka putus sekolah di Indonesia disebabkan oleh satu faktor ekonomi. Dua hamil di luar nikah. Tiga pernikahan dini. Empat adanya bullying. Dan lima faktor internal. Masuk ya. Kenapa harus gini? Kan aktual. Jadi kita belajar tuh harus ikut belajar tuh nggak harus ngapalin, tapi ada gerakan masuk itu terus diulang repetisi itu teknik-teknik dalam belajar sebenarnya. Jadi dengan kayak gitu kan teman-teman tanpa sendiri sudah mulai menghafal apa saja sih faktor-faktor adanya putus sekolah. Oke, kita lihat data lagi. Nah ini SMA itu ada sekitar
10.091 orang dan SMK 12.404 orang yang putus sekolah. Kan tadi kita sepakat ya salah satu faktornya bullying. Tahu kan teman-teman? Indonesia termasuk peringkat tertinggi bullying. Tadi gue dapat klien, dia mengalami yang namanya DID, Dissociative Identity Disorder. Apa artinya? Gangguan DID, gangguan kepribadian ganda. Di individu itu baru sampai dulu. Ini selevel SMP, anak level SMP, dia mengalami kepribadian ganda. Dia merasa punya banyak alter ego, dia punya personality yang lain, split personality, dan riwayatnya memang dia bullying. Dari sejak SD sampai terakhir kemarin SMP itu dia dibully. Dan yang apa yang terjadi dengan gangguannya itu membuat dia hampir 1 bulan tidak masuk sekolah, mogok sekolah. Bullying. Dan bisa dipastikan sekelas ini ada berapa anak? Ada berapa siswa? 104. Data diperoleh 7 dari 10 anak di Indonesia pernah mengalami bullying. 7 dari 10 anak, kira-kira 70% yang di sini pernah mengalami bullying. Boleh share pengalaman bullyingnya apa? Pengalaman bullyingnya apa? Ya kalau itu pas usia berapa? Baru kemarin? Oke. Di sini ada yang merasa dibully lagi? Ada yang tahu definisi bullying? Menyakiti hati. Menyakiti hati. Menurut pendapat saya, itu menyakiti seseorang baik fisik maupun non fisik. Nama saya Danis Adinata Putra. Oke, makasih Danis. Jadi menurut Danis yang namanya bullying itu menyakiti fisik dan mental. Ada lagi yang punya pendapat? Nomor perempuan dong. Ini kan jangan-jangan anggota OSIS kan? Apa namanya PK? Oh iya bersuara. Apa mbak? Serius nih? Kalau anggota OSIS MPK gini? Serius? Kan boleh berpendapat dan boleh sangat menghargai pendapat apapun itu, sangat menghargai. Ini adalah latihan kalian bersuara, kalian mengeluarkan pendapat, menyampaikan pendapat. Seksi waktu OSIS jadi seksi kemudian akhirnya di perlindungan kemudian. Ada yang berpendapat bullying apa? Boleh sebut nama ya? Saya pakai kerjaan. Menurut saya pembullying itu kayak termasuknya ke dalam kayak perkataan sama perlakuan yang nggak sepantasnya dilakuin, terus bikin sakit hati seseorang. Perlakuan, perkataan sesuatu yang tidak patut dilakukan dan bikin sakit hati seseorang. Terus berarti bentuknya apa saja kalau bullying? Iya, fisik, mental, apa lagi?
Ada satu lagi. Itu olok-olok ya, seksual. Jadi kalau di kita nanti akan belajar bullying itu sampai ada yang namanya bullying seksual. Teman-teman, ya nggak boleh salah kaprah mengidentifikasikan bullying. Definisi bullying itu nggak asal, aku dibully. Harus memenuhi 3 faktor, 3 unsur. Apa saja itu unsurnya? 1, adanya power imbalance. Ada kekuatan yang tidak seimbang. 2, adanya intensi. Semakin hari semakin meningkat. 3, adanya niat, adanya sengajaan. Baru dikatakan bullying. Paham ya? Nanti kita lihat, ini masuk bullying atau tidak. Contoh nih, namanya siapa Mas? Sidik sama? Sidik dan Tegar, ngolok-ngolok, saling ngolok-ngolok gitu. Wow, panggil-panggilan nama ayahnya biasanya kan ya. Siapa? Posisinya utara. Setelah itu baikan lagi. Masuk bullying tidak? Oke. Kedua, Sidik sama Tegar berkelahi sampai jotos-jotosan. Di satu momen dia berkelahi itu sampai bukan parah berdarah-darah. Habis itu selesai damai berteman lagi. Bullying tidak? Tidak. Sidik sama Tegar sering kelas sama Sidik. Di kelas Tegar selalu diolok-olok, dihindarkan, dipojokkan. Kalau ada namanya tugas kelompok nggak pernah diikutkan, terorganisir. Bullying bukan? Bullying. Ternyata itu berintensi terus menerus. Pertanyaan bukunya tadi ada bullying fisik, verbal, kemudian seksual, psikologis. Mana yang paling parah dampaknya? Seksual, psikologis, verbal, psikologis. Itu paling parah. Psikologis. Jawabannya, semua jenis bullying punya kemungkinan derajat keparahan sama, tergantung bentuk spektrumnya seperti apa, tergantung korban bullyingnya mempunyai kapasitas kepribadian seperti apa. Jadi pahami ya? Jadi seperti itu. Kita nggak bisa, oh yang paling parah seksual, oh yang paling parah verbal, tidak. Bukunya sudah tangani hampir semuanya jenis tersebut. Dan bukunya nggak bisa, ini kan cuma verbal, nanti gue selesai. Kemarin ada bentuk perundungan yang sangat parah menurut bukunya di sebuah pesantren yang membuat santri-santrinya ini akhirnya pelaku dikeluarkan semua karena diproses sampai ke jalur hukum dan korbannya sedemikian rupa. Kalau kan ini karena boarding gitu ya, nginep gitu, kayak semacam ditarik, diculik ya, dalam tanda kutip diculik, ditaruh di suatu tempat beramai-ramai diantemi gitu sama sekelompok anak-anak ini, dan itu benar-benar lukanya berat gitu ya. Sampai akhirnya ibunya tahu dan dilaporkan ke polisi dan kita proses. Akhirnya pelaku-pelaku tersebut dikeluarkan, proses hukumnya kayaknya berlanjut, si korbannya kita intervensi secara psikologis karena itu sangat. Bayangkan kita lagi tidur anak-anak kayak semacam diculik, itu rasanya gimana? Habis itu nggak tahu apa, kita aja di wangi sedemikian rupa, itu kan luar biasa. Ini ada di sekitar kita. Ini teman-teman kalian. Jadi Bukulis itu punya harapan besar sama OSIS MPK ini. Kalian terpilih loh. Bukulis tahu persis yang bisa masuk di ruangan itu tidak orang baik-baik gitu ya. Pasti ada penyaringan, ada personality, ada anak-anak yang baik pastinya. Kenapa dia memilih ke sini? Kenapa dia nggak milih tadi? Ikut jadi pelaku bullying, ikut aksi pornografi, porno aksi atau narkoba, karena kalian punya potensi positif dan berharap ini adalah agent of change. Jadi kalian agen-agen perubahan di sekolah ini sebagai duta-duta anti bullying yang akan membantu tadi turunnya angka bullying di Indonesia. Tepuk pagi, tepuk malam. Ada aturan baru nanti kalau yang salah dikasih
Kalau yang salah pilih dikasih lipstick atau nyanyi ya? Oke. Ini ada contoh-contoh kasus bullying nasional ya. Sampai mulai ada yang coba bunuh diri. Dan apa teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Tanggal 10 September kemarin diperingati sebagai hari apa? 10 September. Ada yang tahu 10 September diperingati sebagai hari apa? Selasa sedunia. Hari? Selasa sedunia. Iya. Pernah dicek IQ-nya di atas rata-rata ya? Luar biasa. Dari apa? Setiap 10 September di dunia diperingati sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Di Jepang. Teman-teman kalau mau tahu, setiap 40 detik ada satu orang meninggal karena bunuh diri. Setiap 40 detik karena bunuh diri. Saya kemarin menghimbau anggota saya, psikolog-psikolog klinis Jawa Tengah, untuk mengkampanyekan ini. Kemudian saya bikin kampanye, bikin poster di IG dan sebagainya, saya bikin himbauan dan sebagainya, karena ini sudah sesuatu yang memprihatinkan. Dan tahukah teman-teman, bullying jadi 40 detik satu orang meninggal, 30% bunuh diri ini dikontribusikan oleh kasus bullying. Jadi korban-korban bullying yang sedemikian rupa punya intention, punya potensi melakukan bunuh diri. Itulah kenapa 30% kontribusi kasus bunuh diri itu disumbangkan oleh kasus bullying. Dan kalau kalian, saya itu psikolog klinis, gimana kalau mungkin ruangan saya, tempat praktek saya itu ada CCTV-nya, ada videonya, pasti akan melihat sendiri, mendengar sendiri bagaimana kisah-kisah anak manusia yang kalau dinovelkan sedemikian rupa. Bisa jadi kayak drama Korea, bisa jadi kayak oh mama, oh papa kalau zaman bapak ibu kalian dulu. Itu benar-benar luar biasa kisahnya. Dan benar-benar kalau namanya gangguan psikologis, itu tuh gimana ya, nggak bisa ada dapat kasus baru yang miss gitu, yang saya mungkin update-nya harus yang tadi benar 30% disumbangkan oleh bullying. Sekarang saya mau tanya, adakah di ruangan ini yang pernah ngebarkot? Biasanya perempuan. Ada yang pernah ngebarkot? Dan ini bahkan bukan dapat flight SD pun sudah ada yang coba-coba ngebarkot. Ini nggak harus jauh-jauh loh, nggak harus kota-kota besar, ini Banjarnegara loh. Sangat-sangat bikin prihatin dan miris. Barkot itu adalah salah satu beberapa simptom seseorang yang tidak nyaman dengan dirinya dan melakukan self-harm. Kalau itu diterus-terusin bisa sampai ide bunuh. Jadi tidak hanya ide, tapi sudah suicide. Benar-benar taman susah yang aplikasi, karena beberapa kali tulis yang bully kemarin sempat beberapa kali sudah bercoba, entah itu lewat headphone, kabelnya di lewat gunting dan sebagainya, itu sudah mereka coba gitu.
beli mereka peroleh, sehingga muncul depresi atau gangguan berdiri karena sedemikian rupanya dampak bullying terhadap kesehatan mental tersebut. Itulah kenapa kemarin kita kampanyekan bahwa tema Hari Pencegahan Bunuh Diri kita saat ini adalah ayo kasih harapan lewat aksi nyata. Jadi betul-betul lewat aksi nyata. Kalau kalian kira-kira aksi nyatanya apa untuk pencegahan bunuh diri? Ada yang mau share? Bentuk sederhana saja, membantu kalian untuk membantu teman-teman kalian untuk pencegahan bunuh diri. Tidak membuli, betul, apalagi Mendengarkan ceritanya. mendengarkan ceritanya. Cerita siapa? Curhatan. Curhatan. Gimana Mas? Paling Kenapa pendengar. Mas punya pengalaman itu? Paling pendengar. Tapi nggak sampai bunuh diri, Bu. Yang keluar dari berantakan gitu. Terus aku ngasih solusi ke dia. Kalau boleh tahu waktu itu solusinya apa? Ya, apa sering apa juga sama agama gitu. Ya, sama orang tua di rumah udah ada masalah, masa dia mau bikin masalah lagi. Namanya siapa Mas? Adi Fahmi Aris. Adi Fahmi, kaliannya Fahmi. Oke, Fahmi. Dia ngasih solusi. Nah, kalian cukup jadi pendengar yang baik saja. Nggak harus ngasih solusi kok. Dan kalian kalau mau tahu, ya datang ke Bu Gunes nggak kasih solusi. Salah besar, datang ke psikolog dikasih solusi. Kenapa? Kenapa ke psikolog? Kok nggak dapet solusi? Nggak dapet nasihat gitu? Ada solusi, tapi sebenarnya tidak dalam bentuk nasihat Bu Gunes. Bu Gunes nggak nasihatnya. Hanya mendengar Takut menyinggung, hanya mendengarkan ceritanya. Kenapa? Orang yang hanya didengarkan ceritanya sudah merasa lebih lega. Hanya mendengarkan. Jadi sebenarnya masing-masing yang datang ke klinik psikologi bisa jadi dia sudah punya tahu solusinya. Cuma tadi betul sekali, tidak ada jendela, tidak ada ventilasi, tidak ada rumah, tidak ada someone yang benar-benar mau mendengarkan dia secara aktif, yang benar-benar hadir saat dia cerita. Susah. Profesi Bu Gunes itu ya, ngapain sih gitu? Pernah ada teman di rumah sakit, kalau orang ada masalah gak berani mengatasi masalah orang lain gitu kan. Ubah cara pandangnya. Saya tidak mengatasi, tapi saya membantu klien, pasien untuk bersama-sama cari solusi terbaik. Saya nggak mengatasi, karena semua itu dikembalikan ke klien. Tapi saya menjadi tadi ventilasi, jendela, rumah bagi mereka yang merasa tidak punya itu, dan itu digaji mahal. Maksudnya karena ini kompetensi yang sulit. Saya yakin yang hadir di sini belum tentu semuanya bisa menjadi pendengar yang baik. Tapi saya yakin semua yang ada di sini adalah bisa berbicara baik. Karena untuk menjadi pendengar yang baik itu butuh kompetensi latihan jam terbang yang tinggi. Dan itu tidak mudah. Bu Gunes sering kasih pelatihan teknik psikologi ke teman-teman psikolog se-Indonesia. Bahkan kata psikolog pun belum tentu juga punya kompetensi mendengar yang baik, yang kompeten. Itu yang kita pahami ya. Jadi betul, yang sederhana yang bisa kita lakukan dalam pencegahan bunuh diri adalah tadi jadi pendengar yang baik, jadi tong sampahnya gitu ya. Jadi jendelanya, jadi pintunya, jadi rumahnya, sehingga ide itu tidak muncul dan dia merasa dihargai. Sepakat? Tepuk sore, tepuk pagi. Halo. Hai. Halo. Dua. Oke, udah siap ya. Ini data. Ini nasional. Mungkin yang terakhir teman-teman tahu kasus pencolokan, dicolok
apa nasi colok sama busuk sate? Aku. Dan sebenarnya kasus yang terlaporkan itu masih fenomena gunung es loh. Banyak yang tidak dilaporkan. Banyak yang pilih diam. Termasuk kekerasan seksual itu sendiri. Karena dianggap tabu dan salah. 7 dari 10 anak di Indonesia pernah mengalami bullying. Jadi kalau berbicara bullying, teman-teman, berasal dari kata tu adalah perilaku seorang siswa atau sekelompok siswa yang menyakiti atau menyerang secara fisik, verbal, psikologis dilakukan terus-menerus terhadap korban sehingga membuat korban menjadi tertekan. Tadi kan ada 3 ya. Apa saja yang ingat tadi? Dikatakan bully jika 3 apa saja? Disengaja. Intensi, ya. Satu lagi, sengaja, power, jadi nggak seimbang ya. Iya, jenis-jenis bully teman-teman, verbal, non-verbal, tidak langsung. Kemudian kita lihat contoh yang kontak fisik langsung, pukul, menggigit. Kalau verbal itu mengancam, mempermalukan. Non-verbal itu contohnya ada teman lu masuk dilirik, terus dipelototin, terus dia nggak ngomong sih, cuma body language-nya itu memperlihatkan ketidaksukaan. Itu lebih parah juga. Pelecehan seksual bisa dalam bentuk perilaku agresif fisik dan verbal. Teman-teman tahu nggak kalau ternyata termasuk bullying? Apa namanya? Catcalling. Catcalling. Itu termasuk pelecehan. Tidak hanya terhadap perempuan, ya perempuan pun kalau ada laki-laki lewat sweetin gitu. Ada yang kayak gitu. Masuk salah satu contoh kekerasan seksual. Nah ini contoh tadi bercanda. Jadi ini contohnya adalah tolong dibaca yang kuning. Gak kelihatan, Bu. Ini dibaca yang kuning ya. Konflik. Kami sering marah atau memukul kami. Kami pun membalasnya dan memarahinya. Kami lebih keras lagi, tetapi biasanya mereka selalu berbaikan lagi. Nah itu contoh, ini termasuk bertengkar, konflik, bukan bullying. Nah sebenarnya bisa dibaca mas yang Kami dan kami saling mengejar satu sama lain di lapangan sekolah. yang terakhir Bullying. Tommy dan kami selalu diolok-olok temannya, ditertawakan sekalipun mereka tidak sedang memuju. Mereka juga selalu ditolak bergabung dalam tugas kelompok. Itu contoh bullying. ini paham ya teman-teman? Ya, paham. Kalau kita berbicara bullying, faktornya tadi salah satu pihak disakiti dengan sengaja. Kedua pihak tidak setara, power imbalance. Yang terakhir, terjadi berulang dalam kurun waktu tertentu. Jadi paham ya? Silakan angkat tangan. Semuanya angkat tangan, ikuti yang saya sampaikan. Perilaku dikatakan bullying jika satu salah satu pihak disakiti dengan
apa aja tadi? Terjadi dalam kurun waktu Ada yang mau? tidak seimbang. Power imbalance tidak seimbang apalagi? Baru aja selesai loh ngomongnya. Salah satu pihak disakiti, apalagi? Kedua pihak tidak seimbang. Jadi gampangannya yang lebih singkatnya namanya power imbalance berintensi. Power imbalance keduanya tidak setara berintensi dan ada niatan. Itu paling gampang ngapalnya ya. Halo. Hai. Lanjut. Nah, ini data sosial tentang beberapa yang pernah ditangani di P2 TP2 ya. Prostitusi online terungkap di Banjarnegara. 3 diantaranya siswa SMA. Ini bang, ini tahun 2001 kalau nggak salah. Bukunya tangani kasus ini. Dan tidak hanya anak SMA, ada anak SMP-nya 1. Kemudian pasangan sesama jenis di Banjarnegara pembuat video asusila dijerat undang-undang pornografi dan udah tahu ya yang ini ya kasus ini ya. Yang pasangan gay ditemukan kalau dia membuat video asusila di sebuah persawahan dan dilakukan. Dan ini kasusnya cukup menarik karena satu pelaku itu masih usia anak. Jadi waktu dia kelas SMA kelas berapa kalau nggak salah, kelas 2 kita ada undang-undang perlindungan perempuan dan anak sehingga dia tidak bisa dipidanakan sedemikian rupa. Artinya dia dititipkan di rumah singgah untuk rehabilitasi sosial di daerah Magelang kalau tidak salah. Kemudian kasus yang satunya lagi, pelaku satunya lagi, ternyata itu cukup sayang. Itu dipidana sedemikian rupa ya. Dan mungkin teman-teman sudah pernah dengar kasus sodomi di sebuah pondok pesantren di Banjarmangu, udah tahu ya? Banjarnegara sebenarnya banyak kasus-kasus. Kemarin baru saja kita tangani usia 16 tahun diindikasi BS atau Down syndrome dilakukan kekerasan seksual oleh ayah tirinya. Ya, sudah. Dan itu benar-benar karena keterbelakangan mental tadi, polisi harus sedemikian rupa, tingkat pendekatannya pun sedemikian rupa untuk menggali data gitu ya. Dan harus kalau anak DS itu Down syndrome itu kan ya usianya 16 tahun tapi mental age-nya masih setara dengan anak balita, anak 7 tahun. Jadi memang ada butuh energi lebih untuk penyidik dapat data-data baru tentang ternyata ini dilakukannya sejak Mei dan sudah sedemikian rupa dan itu ada di Banjarnegara teman-teman. Dan teman-teman kalau mau tahu dinamika kepribadian kenapa seseorang tentang konten atau menjadi candu pornografi adalah fokus pikirannya banyak pada konten pornografi. Ini seperti yang sudah sampaikan di kasus yang pertama anak umur 3 SD tadi, dia itu berhenti gini, tiba-tiba ada bisikan X, kemudian tangannya tremor. Kalau dia belum akses pornografi dari handphone, jadi pikirannya terfiksasi. Terfiksasi itu apa? Terfokus pada pornografi tersebut. Kemudian keinginan melakukan hubungan seksual meningkat karena onanian atau masturbasi meskipun tanpa akses pornografi sehingga itu mengganggu pikirannya. Di otaknya setelah melihat tayangan pasti melakukan memanifestasikan dalam bentuk perilaku. Dan si anak itu pun melakukan hal serupa dengan korban temannya sekelas tersebut seolah-olah merasa bahwa itu hubungan seks ya. Itu sampai di situ kemudian tidak terdapat perbedaan yang nyata terlihat. Jadi yang hadir di sini tuh bukan nggak bisa antara pecandu pornografi dan dia itu
mukanya sama gitu. Kita nggak tahu. Tapi kalau sudah melakukan asesmen psikologi kita akan tahu, Google akan tahu ini kecenderungan seksualnya apa, suka sesama jenis atau tidak. Itu akan ketahuan. Para pecandu pornografi dapat kesulitan seksual. Jadi bisa jadi orang-orang pornografi itu kalau cari pacar itu bukan berarti karena dia cinta, tapi dia punya pelampiasan, sehingga sebenarnya dia ekspresi emosinya datar. Yang dia harapkan adalah dia mampu untuk tadi mengekspresikan, menyalurkan hasrat seksualnya kepada orang-orang yang dia target gitu. Ada yang tahu bentuk-bentuk gangguan psikologis dalam hal seksual? Nggak ada pelajaran itu. Ada pelajarannya ya? Contoh, tadi kan pernah terutama perempuan yang pernah di suatu tempat umum tiba-tiba ada individu yang mengeluarkan genitalnya eksibisionis. Jadi memang ada pelaku eksibisionis yang dia dengan sengaja, oke, terima kasih, dengan sengaja mengeluarkan organ genitalnya. Eksibisionis. Dan kalau tipsnya, kalau kalian jadi yang teriak, dia semakin puas. Kalau mau itu tidak dilakukan, kamu cukup bilang jijik, jelek. Itu gitu ya. Ada juga kelainan seksual bahwa si individu ini terpuaskan jika harus ngintip. Dia suka ngintip di tetangganya itu lubang-lubang kamar, dilubangi kamar mandi umum, WC dipasang kamera, itu dia mengalami gangguan voyeurisme. Atau suka dengan mayat, fetis gitu ya, berhubungan seks dengan mayat. Atau beberapa kelainan seksual, beberapa sadis masokis, dia akan terpuaskan secara seksual jika menyakiti atau disakiti, dicambuk, disilat, ya apapun itu membuat dia puas. Ini sebenarnya beberapa salah satu indikasi manifest kalau sudah candu pornografi itu ya kan, di sosmed itu kan tayangannya segala macam, dia akan mencoba itu. Gak ada puasnya yang jelas. Sama kayak narkoba, sama kayak gitu kan, gak ada puasnya. Meningkat gitu. Yang balik ke SD. 5 menit lagi kita percepat. Nah ini 4,8 juta penduduk terpapar narkotika. Ini hubungannya dengan drug ya. Bayangin 4, juta penduduk terpapar narkotika dan rata-rata 50 orang meninggal setiap hari. Satu hari ini ada 50 orang meninggal karena narkotika. Kemarin Google dihubungi Kementerian Kemenkumham untuk melakukan konseling di lapas narkotika Jakarta kepada terpidana kasus narkoba. Sebenarnya Bulis mengajukannya di Nusa Kambangan karena Bulis rutin biasanya ke Nusa Kambangan untuk bertemu teroris-teroris dalam hal pendampingan psikologisnya. Nah ini harusnya 11-12 Oktober itu pendampingan. Kita ke lapas-lapas high risk, lapas-lapas yang super maksimum, lapas-lapas kelas dan terpidananya itu kelas-kelas nasional, terpidana mati dan sebagainya itu. Tapi ternyata Kemenkumham mengarahkan di lapas narkotika di Jakarta. Diarahkan ke situ. Nih, sekitar 18.000 orang per tahun meninggal karena penyalahgunaan narkoba. Artinya, ini 10% atau 34 dari 356 varian baru itu sangat terbuka dalam narkotika. Dulu rumah sakit menjadi salah satu rujukan dalam hal teman-teman tahu ya, kalau ternyata sekarang pecandu itu tidak dipidanakan tapi direhabilitasi. Kalau murni pecandu loh, tapi kalau dia itu pengedar pasti hukumannya berat, hukumannya sangat berat kalau ketahuan sampai mati ya. Tapi kalau dia terpapar sebagai pecandu, bentuknya adalah rehabilitasi. Dan rumah sakit dulu pernah jadi rujukan rehabilitasi. Ini teman-teman, oke.
So, teman-teman, jangan pernah bugil di depan kamera, sepakat? Siapapun yang menghubungi kalian, pacar, TTM, atau siapapun itu yang meminta kalian untuk bugil di depan kamera, sebaiknya seno. Ntar om beli iPhone. And then apa? Jangan pernah beli. Seno udah, dan stop berada. Oke, angkat tangan. Semuanya angkat tangan, pegang pundak tangan sebelahnya, pundaknya dipijitin. Kemudian kalau penulis bilang hujan titik-titik, pujitannya titik-titik gitu ya. Hujan titik-titik. Hujan deras, gini. Wow. Hujan titik-titik. Hujan deras. Berhenti di pundak teman sebelahnya. Oke. Ikuti yang Bu Bone sampaikan. Woi. Woi. Mulai saat ini dan seterusnya. Don't bully. Be a friend. Ayo. Jangan bugil. Di depan kamera. Ayo. Seno. Tudrak. Ayo. Stop. Pornografi. Lakukan.
jadi huru hara. Ketika berkomitmen untuk say no to drug, tidak bukil di depan kamera, no bullying, stop pornografi. Ini adalah komitmen teman-teman semua mulai saat ini dan seterusnya. Sudah banyak contoh yang akhirnya maju masa depan suram karena hal tersebut. Jadi sekali lagi teman-teman, ayo komitmen kalian sebagai role model di sekolah ini, sebagai contoh yang baik, kita kampanyekan hal-hal tersebut di atas. Dan sekali lagi, saya Bunda Sabtowati mohon maaf jikalau ada tutur kata sikap yang tidak berkenan. Saya doakan semoga teman-teman yang hadir di sini senantiasa diberikan kesehatan,